Mas, kembali lagi di podcast inspiratif kami, di mana cerita yang penuh semangat dan pencapaian yang luar biasa sebagai motivasi untuk kita semua. Bersama saya Fedelita yang akan menemani teman-teman di rumah yang akan berbincang tentang mahasiswa berprestasi. Dan seperti biasa, kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa yang berprestasi di Universitas Peradaban. Dan tentunya buat teman-teman pasti nggak asing juga ya, karena mungkin mukanya atau namanya itu udah sering juga diposting di media sosial Universitas Peradaban seperti itu. Dan beliau merupakan seorang atlet aerogimnastik yang memiliki pencapaian yang luar biasa dan perlombaan dari kejuaraan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan hingga nasional seperti itu. Dan tanpa berbasa-basi lebih lama lagi, mungkin kita langsung sambut aja. Please welcome Dadan Aminullah. Halo Mas Dadan, Iya, sehat? sehat alhamdulillah. Sehat Ya. ya. Perjalanan dari sini jauh nggak Mas dari rumah? Enggak sih, enggak. Nggak 30 jauh. menit. 30 menit jauh ya kalau menurut saya. Oke. Ya mungkin karena cuacanya yang kurang mendukung, mungkin Mas agak dataran karena hujan atau gerimis tadi. Gerimis ya tadi di jalan. Gerimis, tapi nggak kehujan banget ya. Enggak. Bawa mantel? Bawa. Bawa. Oke. Mungkin bisa langsung perkenalan mulai dari nama, terus mungkin dari alumni sekolahnya atau apa yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Oke. Perkenalkan, nama saya Dadan Aminullah. Alamat Desa Bangbayang, Kecamatan Bantar Kaung. Bantar Kaung. Iya. Saya alumni dari MAN 2 Brebes. Oke, mungkin Bantar Kaung berarti Sunda ya? Sunda, benar. Nah, Berarti orang Sunda ya Mas? Orang Sunda bisa bahasa Sunda? bisa. Kebetulan saya Jawa, jadi aku nggak bisa bahasa Jawa. Saya juga nggak bisa. Nggak bisa bahasa Jawa juga. Bisa bahasa Sunda? Bisa bahasa Sunda lah kan. Kira nggak bisa bahasa Sundanya. Kalau semisal orang tua, mungkin ada blasteran atau? Orang tua di asli Bantar Kaung. Dua-duanya. Ibu bapak. Oke. Terus untuk Mas Dadan mungkin apa ya, kayak sulit buat ngatur waktu ya karena mungkin sibuk. Iya. Itu gimana sih ngaturnya? Intinya dicatat aja sih. Dicatat. Saya sering di tembok tuh ditulis papan jadwal. Jadi dari Senin sampai Minggu itu jadwal latihan sama jadwal kuliah ditulis. Jadi terstruktur. Kayak gitu rasa itu masih capek? Pasti capek. Capeknya Pasti. ya, tapi karena tekadnya kuat juga kelihatan juga bismillah itu ya bisa lancar dalam melakukan perkuliahan dan juga pelatihan. Iya. Oke Mas Dadan, tadi kan udah perkenalan nama nih. Kira-kira Mas Dadan ini dari mana sih? Terus fakultas apa? Oke, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Peradaban. Oke, mungkin perjalanan menjadi seorang atlet itu kan panjang ya. Mulai dari dini, terus juga harus ulet dalam pelatihannya. Itu perjalanan kayak gimana sih? Oke. Dari mana? Perjalanan saya terjun ke dunia gimnastik ini, jadi saya kan bersekolah di Bantar Kaung yang namanya sekolahnya MAN 3 Brebes, yang mana di situ ada ekstrakurikuler cabang olahraga gimnastik. Nah, pada saat itu teman saya ikut ekstrakurikuler itu dan saya diajak, awalnya ikut-ikutan. FOMO ya? Iya FOMO bener. Kalau zaman sekarang ya FOMO. Terus saya ikut-ikutan satu minggu saya nggak kuat berlatih di gimnastik itu. Setelah itu saya berhenti selama satu semester di kelas 1. Nah, ternyata pelatih saya yang melatih gimnastik itu melihat potensi saya pada waktu latihan. Saya dipanggil pada saat itu di ruang guru, ternyata suruh lanjut untuk ikut gimnastik. Perlombaan? Bukan, ikut latihan dulu, nanti ketika sudah siap untuk dipertandingkan, baru. Pertama kali saya ikut pertandingan itu di kejuaraan kabupaten. Tadi langsung ke kabupaten? Iya, soalnya di kecamatan nggak ada. Pada tahun 2013
dan alhamdulillah pertama kali saya mendapat medali perunggu pada waktu itu, dan itu cukup membuat terpacu untuk terus berlatih gitu. Mungkin, apa ya, kayak kan kelas 1 itu lagi malas-malasnya mending Mmm. mending main kayak gitu-gitu. Terus kenapa Mas Dadan ini kayak termotivasi buat, ikut gimnastik aja gitu? Jadi saya termotivasi karena senior-senior saya yang, apa ya, kayak merangkul ketika waktu berlatih itu mereka, tidak atau enggan memberikan ilmunya. Jadi saya di tim itu benar-benar dilatih, dirangkul, sampai bisa gitu. Iya, motivasi saya juga, karena kan pada waktu itu kan sudah mendapat juara pada waktu kejuaraan kabupaten. Nah, setelah itu saya termotivasi untuk terus berlatih dan ingin menjadi seorang juara yang lebih tingkat lagi. Jadi pada saat itu saya juara 3 merasa tertantang. Loh, teman saya bisa juara 1, kenapa saya tidak tidak bisa gitu. Makanya saya terus berlatih dan merasa tertantang gitu. Jadi sifat ambisnya keluar gitu Iya, ya. benar. Terus untuk jenjang selanjutnya kayak SMP, SMA itu Mas Dadan ikut, perlombaan yang diangkat dari sekolah atau dari luar sekolah? Untuk yang di luar sekolah itu di SMP yang paling tertinggi pernah saya ikuti pada kejuaraan internasional gymnastic invitation yang Sampai internasional. iya pada waktu kelas 1 SMP. Nah, iya. Terus di situ lingkupnya ada 6 negara, yang diikuti 6 negara ASEAN. Nah, saya di situ menjuarai juara 3 kategori individual tuh di SMP. Untuk Indonesia sendiri itu yang mewakili hanya Mas Dadan atau ada beberapa atlet? Enggak, ada beberapa atlet lagi yang dari provinsi lain gitu. Terus untuk mencapai, kejuaraan tersebut kan internasional cukup tinggi ya terbilangnya, itu ada tantangan tersendiri nggak sih? Tantangan terbesarnya mungkin mulai dari pelatihannya atau bahkan waktu pelaksanaan, perlombaannya? Tentunya banyak sekali tantangan yang harus, saya hadapin pada waktu itu. Yang paling tertantang itu lawan dari luar negara, luar Indonesia. Oh ya, untuk di luar perlombaan, pasti Mas Dadan juga punya kegiatan lain, terus juga punya problem sendiri ya, seperti mungkin kayak meningkatkan mental, karena kan kalau semisal perlombaan kan kita juga hadapi dengan mental Ya, ya, itu cara menyesuaikannya gimana sih? untuk cara apa ya, menghilangkan Ketakutan sendiri oke, mungkin, ketakutan dalam latihan, latihan juga perlombaan. sama halnya kayak jenuh ya, jenuh latihan. Jadi saya kalau jenuh latihan ketika ada waktu libur dan waktu libur kuliah, saya mungkin naik gunung. Hmm, Iya, naik gunung begitu, contoh atau nge-camp. enggak? Iya, Dalam kompetisi itu kan pasti, susah ya untuk menghadapi lawan, itu ada tekanan sendiri. pasti pasti ada apa ya, pressure dalam diri sendiri. Dalam olahraga gimnastik itu sebenarnya bukan yang jadi lawan, sebenarnya itu bukan Lawan. lawan, tapi diri kita sendiri. Ketika kita mau bertanding nih, sebentar lagi bertanding. Nah, saya sering kali merasa gelisah. Kayak apa ya nama sekarang kalau gelisah? Overthinking, Bukan, apa ya? nervous, Nervous sama kurang percaya diri. iya mungkin kayak gitulah intinya. Eh, ketika pada waktu itu yang mungkin kurang saya hadapin itu. Mungkin rasa ketakutan Hmm, misal, terus keraguan juga, terus, hmm, kurang percaya diri gitu ya, ya. yang malah sulit untuk ditaklukkan gitu Hmm. ya. Berarti untuk lawannya kecil lah gitu. Oh ya, sebelumnya kan Mas Dadan udah sering nih kejuaraan, ikut kejuaraan, terus juga alhamdulillahnya juara. Pernah nggak Ya. sih nggak dapet penghargaan, nggak dapet juara?
Alhamdulillah selama saya terjun dalam olahraga gimnastik, belum pernah merasakan atau tidak mendapat medali. Alhamdulillah tidak pernah. Dan alhamdulillah selalu eh, mendapat medali, dan ya itu cukup untuk saya bersyukur gitu. Pernah juara nih, Iya. juaranya selalu unggul juara 1, Ah, ah. terus juga punya juara 2 gitu kan. Terus pernah nggak sih kejuaraannya yang lalu kayak misal juara 3 atau mungkin harapan? Oke. Pernah saya pada waktu kejuaraan provinsi tahun 2016 di Itu jenjang jenjang SMA, karena pada waktu itu saya baru terjun ke kategori aerogym. Jadi sebelumnya saya dikategorikan ke artistik gimnastik gitu. Jadi mungkin karena perpindahan kategori itu saya belum bisa adaptasi dalam kategori tersebut. jadi itu ya. Terus gimana sih ngerasa menghadapi rasa kegagalan itu, Mas? Jadi aku sih ngerasa ngerasa gagal terus kecewa kayak rasa harusnya aku harus bisa yang lebih tinggi lagi gitu. Cara menghadapinya. Oke, cara menghadapi kegagalan dalam pertandingan itu menurut saya kayak seperti dibodoh amatin. Jadi kayak ketika kita tidak mendapat sesuatu hal yang kita inginkan, yaitu Itu berarti masalah personal aja iya ya, masalah goalnya, personal. keikhlasannya, Lebih ikhlas aja sih ikhlas itu. aja ya. Ya emang jadi atlet kan liga mesti ada menang kalahnya. Iya benar. Ya harus terima walaupun kalah juga seperti itu. Iya. Tapi termasuknya Mas Dadan ini keren ya karena perlombaan ini selalu unggul gitu kan, jarang yang di bawah-bawah. Terus mengenai soal sorotan media nih kan dari kampus kita sendiri itu kan selalu menyorot nih dengan adanya prestasi Mas Dadan. Itu tanggapannya Mas Dadan gimana sih? Ya saya cukup berterima kasih kepada kampus yang sudah ibaratnya mengapresiasi atas apa yang saya raih gitu. Eh, ya cukup berterima kasih pada kampus gitu. Apa ya, kayak kan Mas Dadan punya keterampilan, punya kelebihan juga. Ini gimana sih motivasi buat teman-teman di kehidupan sehari-harinya supaya mungkin bisa jadi motivasinya Iya. seperti Mas Dadan. Motivasi saya untuk teman-teman ketika kita sudah terjun atau mengambil keputusan bergabung suatu instansi atau klub itu tersendiri, berusahalah untuk konsisten dan nikmati prosesnya, dan sampai nanti juga ada hasilnya. Mas Dadan kan udah berkecimpung di atlet gimnastik itu udah dari dini, dari kecil Iya. sampai sekarang. Kira-kira pencapaian terbesar dari Mas Dadan apa sih yang yang membuat Mas Dadan itu bisa bangga? Oke, pencapaian terbesar. Oke, sebelum saya menceritakan pencapaian terbesar, sebelumnya itu ada prosesnya untuk meraih pencapaian tersebut. Jadi sebelum saya menjuari atau ikut PON pada tahun ini di Aceh, Medan. Jadi sebelumnya itu ada proses kualifikasi. Pada tahun 2023 kemarin itu saya mengikuti babak kualifikasi Porprov tingkat Jawa Tengah. Alhamdulillah mendapat juara 1, dan di berikutnya di Pekan Olahraga Provinsi tingkat Jawa Tengah, dan alhamdulillah lagi di apa ya, didapatkan lagi sama tadi Kejuaraan. iya, dan alhamdulillah mendapat juara 1 di Porprov tersebut. Setelah itu pemerintah Jawa Tengah mengumpulkan dari juara 1 Porprov itu untuk mengikuti babak kualifikasi PON yang diselenggarakan di Jawa Timur, Surabaya. Dan pada saat itu kami mendapatkan juara 2, dan alhamdulillah di tahun berikutnya diberangkatkan untuk ikut
PON kemarin di Aceh Medan, dan alhamdulillah cukup apa ya, cukup memuaskan di saya di Pekan Olahraga Nasional di Aceh Medan. Untuk di Aceh sendiri itu berarti katanya masih provinsi atau di Tingkatannya nasional. nasional? Iya. Mungkin untuk perjalanannya itu mau ke internasional. Ya, jadi setelah PON itu pihak timnas Indonesia mungkin akan melakukan seleksi dari juara 3, 2, 1 dikumpulkan untuk menjadi sebuah tim untuk mengikuti laga SEA Games di Thailand pada insya Allah diselenggarakan tahun depan. Iya. Berarti Mas Dadan ini lagi melakukan pelatihannya. Iya. Semoga sih Mas Dadan bisa kepilih untuk melanjutkan ke Amin. internasional. Amin. Amin, ya Semangat Allah. juga ya Mas. Iya. Ini kan tadi kan tujuan yang besar ya yang telah Mas Dadan capai. Terus kira-kira ada tujuan yang belum tercapai nggak nih selama ini? Oke, tujuan ya sama halnya dengan target ya. Target yang atau tujuan yang paling saya impikan selama saya hidup itu mengikuti ajang SEA Games di Thailand tahun depan. Itu yang bisa terlaksana. Amin ya Allah. Latihannya juga harus ketat ya. Iya. Mas Dadan sendiri kan ini masih semester 5 ya di perkuliahan. Kira-kira untuk melakukan pensiunan di atlet gimnastik itu ada nggak sih? Apa kayak keniatannya mau kapan gitu? Oke, untuk rencana pensiun mungkin belum terpikirkan ya. Belum terpikirkan bagi saya karena masih itu ya ingin lebih terjun lagi gitu. Jadi mungkin kalau pensiun mungkin nunggu cedera yang parah gitu. Iya, mungkin kayak gitu. Nunggu umur aja. Iya. Punya kalau misal emang udah nggak bisa kuat, nggak kuat buat Iya. melakukan latihan mungkin bisa melakukan pensiunan. Oke. Jangan cedera, sehat-sehat. Tapi kan rata-rata atlet tuh ketika pensiun itu mereka kan atlet karena mereka cedera parah gitu. Gitu. Mungkin itu juga sering di sepak bola kan. Iya, Apalagi di gimnastik ya. Mas Dadan mungkin kita udah berbincang-bincang banyak juga dan teman-teman juga tadi udah menyaksikan ya betapa banyak pengalaman dari seorang atlet Mas Dadan dan apa sih pesan buat teman-teman di rumah dari Mas Dadan sendiri? Oke. Pesan saya untuk teman-teman ketika teman-teman sudah berkecimpung dalam sesuatu hal yang diinginkan, tuntaskan sampai berhasil. Tetap konsisten dan jalani serta nikmati prosesnya. Oke, ini pesan buat teman-teman di rumah dari Mas Dadan. Terus ini aku mau minta quotes of the day dari Mas Dadan nih. Ada 1 atau 2 atau berapa? 5? Ada 1. Oh 1, boleh disampaikan. Apa ya tadi? Quotes of the day. Ya. Seorang pemenang tidak akan berhenti berusaha dan seorang yang berhenti berusaha tidak akan menjadi seorang pemenang. Ya. Ya, mungkin terima kasih ya Mas Dadan untuk sama-sama. waktunya, terus juga udah berbincang-bincang. Teman-teman juga di rumah udah menyaksikan ya podcast kita. Dan waktunya pamit undur diri. Saya Febilita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya tentang inspiratif ini. Bye-bye.